Shalom, salam sukacita saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudaraku sekalian. Saudara, sebagai orang Kristen ada 7 hal menjadi pertanyaan bagi kita. Ada 7 hal mengapa kita sebagai orang percaya harus berdoa. Yang pertama adalah pencobaan dapat dikalahkan dengan berdoa. Matius 26 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendekati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita terombang-ambingkan. Senantiasa terjadi banyak hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Daging kita lemah. Roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Untuk itu, dengan berdoa memberikan kekuatan kepada kita. Dengan berdoa memberikan satu motivasi yang baik, satu motivasi yang kuat untuk kita berhasil mengalahkan pencobaan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak hidup dengan pencobaan? Pencobaan datang dan merongrong akan setiap kehidupan umat manusia. Pencobaan datang setiap saat dan setiap waktu, dan kita hanya bisa melawannya dengan berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta rahmat dan pertolongannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dengan berdoa maka pencobaan dapat dikalahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan yang kita alami walaupun tidak melebihi batas kemampuan kita, tidak melebihi akan kekuatan kita, tetapi walaupun hanya pencobaan yang kecil, itu bisa dapat membuat kita jatuh di dalam dosa, bisa membuat kita kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi ketika kita berdoa dengan pertolongan kuasa dan kasih kemurahan Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita, sehingga pikiran-pikiran dalam hal berbuat dosa itu akan dijauhkan daripada kita semua. Saudara yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan sebagai orang Kristen kenapa kita harus berdoa? Alasan yang kedua adalah Tuhan ada dalam setiap doa. Tuhan ada dalam setiap doa. Dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenaan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, selama kita masih hidup di atas dunia ini, maka apa yang kita lakukan? Carilah Tuhan dalam segala hal, di dalam doa kita, dalam persekutuan ibadah, dalam persekutuan berdoa. Carilah Tuhan senantiasa setiap waktu dan setiap saat. Cari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cari dalam ibadah, dalam pertemuan ibadah. Carilah Tuhan dalam segenap jiwa, roh dan kekuatan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama masih ada waktu dan kesempatan. Carilah Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Jangan pernah lengah, jangan pernah putus asa untuk mencari Tuhan yang membimbing kita, yang memberikan kekuatan dan kelepasan kepada kita, melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa, ikatan pergumulan hidup yang mengikat kita. Kita perlu Tuhan Yesus, kita butuh Tuhan Yesus untuk senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan Tuhan dalam setiap doa. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Dia untuk mendampingi kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku harus mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya setiap saat dan setiap waktu, selama ia dekat kepada kita. Tuhan itu dekat kepada siapa saja yang datang kepadanya, memohon belas kasihan, meminta keajaiban dan pertolongan Tuhan untuk mujizat Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama masih hidup di atas dunia ini, mari kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berseru kepada namanya, mengingat akan Dia sebagai pencipta kita, mengingat Dia sebagai Tuhan Allah dan penebus kita. Dan ketahuilah bahwa Dia senantiasa menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, carilah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara bisa temui Yesus di saat saudara berdoa. Saudara bisa menemui Yesus di saat saudara beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa menemukan Yesus ketika saudara dalam pergumulan saudara datang pada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh. Maka saudara akan menemukan Dia. Ingat saudaraku, Tuhan ada dalam setiap doa kita. Alasan kenapa kita harus berdoa, alasan yang ketiga adalah ketekunan dihasilkan lewat doa. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh kita beranggotakan dengan yang lain, sebab tubuh kita dengan anggota-anggota yang banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itulah dengan ada ketekunan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dihasilkan lewat doa. Saudaraku yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemalasan yang ada pada diri kita, hilangkan semuanya itu, dan biarlah kita memiliki ketekunan untuk dekat dengan Kristus. Karena hanya dengan tekun maka doa memberikan kekuatan kepada kita. Hanya dengan doa yang tekun akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan kenapa kita harus berdoa sebagai orang percaya, yaitu yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa lewat doa. Efesus 6 ayat yang ke-8. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi. Efesus 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala hal doa dan permohonan berdoalah setiap saat, berjaga-jagalah, karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita lewat doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan kenapa kita harus berdoa sebagai orang yang percaya yang kelima adalah kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Siapa yang tidak pernah merasa khawatir? Siapa yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Kekhawatiran terjadi kepada setiap orang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekhawatiran terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kekhawatiran hanya dikalahkan lewat doa. Efesus 6 di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetap menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kekhawatiran menimpa hidup kita, ketika kekhawatiran datang untuk
hendak menjatuhkan kita, akan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ingatlah, hanya dengan doa maka kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Alasan kenapa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya harus berdoa adalah yang keenam, jiwa kita dihiburkan lewat doa. Jiwa kita dihiburkan lewat doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara-saudaraku, jiwa kita dihiburkan lewat doa. Sedih ketika menimpa kita, air mata berlinang di dalam tangisan kita, hanya lewat doa kita dihiburkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tidak berputus-putusnya saudara dan saya berdoa, senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada surga, untuk menaikkan doa kita kepada surga, menaikkan permohonan melalui doa kita kepada Kristus. Dengan ucapan syukur, senantiasa mengarahkan pandangan kita kepadanya. Itulah sebabnya, itulah yang selalu dikehendaki oleh Kristus, apa saudaraku? Yaitu senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa tanpa putus-putusnya, dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus, dikehendaki oleh Allah bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan kenapa kita harus berdoa yang terakhir, yang ketujuh adalah Tuhan mendengar doa permohonan kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, Tuhan akan mendengar doa permohonan kita. Ketika kita berseru, Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga tidak berpaling dari kita. Dia mendekat dengan kita, dan Dia peduli dengan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 7 alasan mengapa kita harus berdoa. Kiranya ini menjadi berkat kekuatan bagi saudara-saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saudara dalam pergumulan hidup, saudara dimenangkan di setiap saat dan setiap waktu. Itulah sebabnya saudara-saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saat berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia dekat dengan kita. Dia mendengar seruan doa kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak berpaling daripada kita. Dia selalu ada untuk kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Engkau diberkati senantiasa. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus.